warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi emas Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Ria Arianti, pengampu mata pelajaran ekonomi dari SMA Negeri 1 Blora. Kali ini kita akan belajar tentang APBN. Tahukah kalian apa itu APBN? Apa saja fungsi APBN? Mari anak-anak, kita belajar bersama dengan penuh semangat. Perhatikan kedua gambar tersebut. Pada gambar 1, kita dapat melihat antrian orang-orang penerima bantuan sosial. Sedangkan pada gambar 2, kita melihat antrian orang-orang yang membutuhkan BBM. Fenomena tersebut sering kita jumpai akhir-akhir ini. Banyak masyarakat kita yang berbondong-bondong mengantri pencairan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan sosial ini sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga akibat pengaruh global. Begitu pula masyarakat kita yang membutuhkan BBM. Mereka juga rela mengantri untuk mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah sebagai peredam kejut dari dampak kenaikan harga komoditas energi. Nah, masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut karena adanya apa? Betul, adanya APBN. Nah, apa itu APBN? Mari kita pelajari bersama. APBN menurut undang-undang. APBN adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu 1 tahun. Lebih lanjut, pengertian APBN dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud APBN adalah 1. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. 2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 3. Meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi APBN. Fungsi APBN antara lain fungsi otorisasi. Pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk tahun itu. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Fungsi pengawasan. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Dana yang ada dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. Selain itu, fungsi APBN juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. APBN berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas sosial dan jarak antara rakyat satu dengan lainnya akan berkurang. Selain itu,
APBN juga digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain. Misalnya, subsidi, beasiswa, dana pensiun, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu, APBN berperan dalam menjaga stabilitas, juga termasuk sebagai alat yang berguna mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif, serta untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural, pemerintah menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Fokus yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Fokus kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2022, pemerintah memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun kepada masyarakat. Kemudian, BLT sebesar 12,4 triliun untuk 20,65 juta KPM, masing-masing sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan subsidi upah sebesar 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, masing-masing sebesar 600.000 selama 1 bulan dibayarkan 1 kali. Perlindungan sosial dari 2% dana transfer umum 2,17 triliun dibayarkan oleh Pemda dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH. Fokus ketiga, untuk memperkuat agenda peningkatan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Fokus keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Fokus kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Serta fokus yang terakhir adalah melanjutkan reformasi pengangguran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Untuk menguji pemahaman kalian, mari kerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, jawaban mana yang tepat? Iya, D adalah jawaban yang tepat. Selanjutnya, soal kedua, jawaban mana yang tepat? Iya, D adalah jawaban yang tepat. Sekarang kita sudah memahami pengertian dan fungsi APBN. APBN bermanfaat untuk membiayai pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan yang diberikan langsung dan dinikmati masyarakat, baik dalam bentuk BBM maupun perlindungan sosial. Karena APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.